Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrar dari SI4403. Saya akan mempresentasikan tugas dari sistem enterprise ini. Yang pertama, apakah ERP itu? Jadi, ERP adalah sebuah sistem perusahaan generasi pertama yang bertujuan untuk integrasi data dan mendukung semua fungsi utama dari perusahaan. Selanjutnya, ERP sistem mengintegrasikan berbagai macam aspek fungsional dari perusahaan mitra dan pemasok. Tujuan dari ERP sistem adalah untuk membuat informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja modul-modul yang ada dalam SAP dan apa fungsinya. Sebelum itu, kita harus mengetahui SAP itu apa sih? SAP adalah salah satu software ERP yang digunakan perusahaan untuk efisiensi kerja perusahaan. Jadi, modul pertama ESP adalah Financial Accounting atau FA. Modul ini berfungsi untuk mengelola dan mencatat transaksi-transaksi keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan, yang bertujuan akhir adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode. Fungsi di dalam modul ini yang sangat sering digunakan yaitu accounting receivable, accounting payable, asset accounting, dan general ledger. Di submenu modul financial accounting ini ada general ledger accounting, accounting receivable, accounting payable, asset accounting, dan bank accounting. Modul SAP selanjutnya adalah SAP Controlling atau CO. Modul Controlling CO adalah salah satu modul SAP yang sangat krusial. Modul ini sangat berkaitan dan memiliki peran penting dengan modul-modul lain yang ada di dalam SAP. Modul CO mendukung dalam proses perencanaan, pelaporan, dan pemantauan sistem operasi bisnis perusahaan. Modul CO ini lebih condong membahas tentang internal accounting, misalnya mengenai biaya produksi, cost center, profit center, dan lain-lainnya. Di dalam modul controlling ada sub-modul yang pertama yaitu cost element accounting, yang kedua cost center accounting, lalu activities basement accounting, terus internal orders, terus production cost controlling, profiling analyzing, terus profit center accounting. Modul SAP selanjutnya, SAP Sales and Distribution atau SD. Di modul ini adalah modul yang paling penting. Ini memiliki tingkatan kompleksitas integrasi antar modul yang tinggi. SAP SD digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan penjualan dan pendistribusian produk dan layanannya, mulai dari permintaan pembelian atau enquiry, terus penjualan atau order, pengiriman delivery, hingga nantinya melakukan penagihan atau billing. Submenu modul SD yang pertama adalah master data, sales, billing, modul, terus shipping, yang kelima transportation, yang keenam sales support, dan foreign trade. Modul SAP berikutnya adalah SAP Material Management atau MM. Kegunaan modul material manajemen adalah untuk mengelola inventaris suatu perusahaan dan proses pembelian atau pengadaan, procurement. Ini memungkinkan perusahaan mengawasi, merencanakan pergerakan inventaris perusahaan serta pengadaan inventaris itu sendiri. Submenu modul MM adalah material management, terus proses management, terus master data management, inventory management, material requirement planning, dan yang terakhir adalah invoice verification. Modul berikutnya adalah SAP Production Planning. Di modul ini,
membantu perusahaan dalam menjalankan proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas produksi yang terjadi di dalam perusahaan. Latar belakang sebagai orang produksi atau engineer akan sangat membantu dalam mempelajari modul ini. Submodul Production Planning. Yang pertama adalah Material Master, Billing of Material, terus Work Center, terus Routing, dan yang terakhir adalah Production Version. Berikutnya adalah modul SAP Quality Management. Di modul ini bertujuan untuk membantu pengecekan terhadap kualitas dari rangkaian proses yang terjadi dalam logistik. Kualitas selalu meningkatkan basis pelanggan. Modul QM sangat membantu dalam banyak aspek. Tugas-tugas seperti inspeksi, audit, dan produksi dapat dibuat sederhana dengan modul ini. Nah, submodul QM adalah Basis Data, Inspection Planning, Inspection IoT Processing, terus Result Recording, Defects Recording, terus Quality Information System, Quality Certificates, terus yang terakhir adalah Test Equipment Management. Oke, modul SAP selanjutnya adalah Planning Maintenance atau PM. Di modul ini mungkin bisa dibilang modul yang sangat penting tergantung industri perusahaannya. Kenapa demikian? Karena proses perawatan ini sangat vital untuk proses produksi mereka. Bayangkan jika suatu pabrik karena proses perawatan mesinnya yang tidak terencana dengan baik harus berhenti untuk produksi selama beberapa hari karena terjadinya kerusakan pada sistem itu sendiri. Berapa kerugian yang harus ditanggung mereka? Oleh karena itu, SAP ini membuat modul PM ini untuk membantu perusahaan untuk mengelola proses perawatan atau maintenance yang ada di dalam perusahaan. Nah, di submodul maintenance ini ada assets viewers, maintenance project, terus preventive maintenance. Selanjutnya ada modul SAP Human Capital Management atau HCM. Di modul ini sangat membantu dalam meningkatkan pekerjaan dan mengelola data terkhususnya di Departemen HR. Modul HCM ini tidak hanya membantu dalam proses perekrutan karyawan, tetapi juga membantu dalam pemantauan kinerja karyawan, mengelola kompensasi, terus penggajian, dan yang terakhir adalah serta promosinya. Nah, di submodul HCM ini yang pertama adalah Organizational Management, terus yang kedua Personal Administration, terus yang ketiga Time Management, 4 Payroll Accounting atau penggajian tadi, terus yang kelima Travel Management, keenam Recruitment, ketujuh Wages, terus yang kedelapan Workforce Administration. Selanjutnya ada SAP Project System. Ini yang terakhir ya, modul terakhir. Di modul ini adalah salah satu modul penting yang ada di dalam sistem SAP untuk melakukan pengelolaan suatu proyek. Modul PS ini membantu perusahaan untuk mengelola project life cycle, terus memulai dari penataan, perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian proyek. Modul PS ini memungkinkan organisasi untuk mengolah semua proyek-proyek skala besar dan kecil secara efisien. Nah, di dalam submenu project system ini adalah ada project structure, terus time schedule, terus yang ketiga cost and revenue planning, yang keempat budgeting, terus yang kelima procurement of material and service, yang keenam confirmation of project activities, yang ketujuh billing, yang kedelapan project progress analysis, yang kesembilan period and closing, yang kesepuluh yang terakhir adalah reporting. Nah, di nomor 4 ini keterkaitan integrasi antar modul, saya memilih SAP Material Management, yaitu adalah salah satu modul SAP
ERP yang mendukung proses manajemen atau pengelolaan material di perusahaan, mulai dari pengadaan procurement hingga proses operasional inventory harian. Material dalam SAP MM dapat berwujud barang siap jual atau bahan yang akan digunakan sebagai bahan dalam proses produksi atau raw material. Pengelolaan bahan atau material sangat penting bagi perusahaan dalam menghadapi kondisi persaingan yang semakin berat. Nah, di SAP ini berinteraksi dengan modul lainnya, yaitu yang pertama adalah Production Planning atau PP untuk MRP-nya dan Processing dan Warehouse Management-nya. Yang kedua, Sales Distribution atau SD untuk RRP dan Warehouse Management juga. Yang ketiga, Financial Accounting untuk Processing atau pembelian dan Invoice Verification. Yang keempat, Controlling atau CO untuk Processing dan Invoice Verification juga. Yang kelima, Asset Management atau AM untuk Processing dan Invoice Verification juga. Ya, emang semuanya berkaitan gitu. Terus yang keenam, Quality Management untuk Inventories Management. Yang ketujuh, Project System untuk Service. Baik, terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Terus kalau ada masalah atau jawaban yang kurang tepat mungkin, jadi saya mohon maaf atas kesalahan itu. Terima kasih dan sampai jumpa.